Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat-sahabat tercinta, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dipertemukan kembali di bedah masalah percikan iman. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki tanggal 15 September, hari Selasa, atau bertepatan dengan 27 Muharram 1442 Hijrah. Hari ini kita berada di hari ke-27 bulan Muharram 1442 Hijrah, bertepatan dengan 15 September. Sahabat-sahabat sekalian, pagi ini kita akan membahas sejumlah masalah yang dikirimkan ke channel-channel yang sudah tersedia. Sahabat bisa kirim melalui email ke aam@percikaniman.org atau melalui Instagram saya @aam_amiruddin. Dan hari ini kita akan membahas pertanyaan yang sudah masuk, atau kasus atau masalah yang sudah masuk ke saya. Ya, kita lihat pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila seorang berhutang dan belum sempat membayar sedikit pun hutang tersebut, orang tersebut meninggal, sedangkan keluarganya tak peduli, seakan tidak mau membayar. Bagaimana cara menyikapinya? Terima kasih, Pak. Ya, begini. Pertama, Anda perlu beritahukan pada keluarga almarhum bahwa almarhum punya hutang. Sebab boleh jadi tidak peduli itu karena tidak tahu. Ya, Anda beritahukan bahwa almarhum punya hutang. Kalau ternyata keluarga tidak peduli, ya itu kembali kepada Anda. Apakah mau membebaskannya sebagai amal soleh untuk Anda? Sebab kalau orang itu berhutang karena kelaparan, berhutang karena kebutuhan-kebutuhan pokok, ya seperti untuk menyekolahkan, untuk berobat, untuk kontrak rumah, untuk makan. Nah, orang-orang seperti ini kalau berhutang, lalu kita bebaskan, sungguh kita sudah melakukan satu amalan soleh yang luar biasa. Dan percayalah, kita akan selalu ditolong Allah. Karena ada hadis yang mengatakan, Man yassaro ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan, meringankan beban orang lain, maka Allah permudah dia di dunia dan akhirat. Jadi Allah akan permudah kita di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhih. Ujung dari hadis itu, karena hadisnya panjang ya, ujung dari hadis itu dikunci dengan kalimat Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhih. Allah pasti menolong hambanya selama hamba itu menolong orang lain. Jadi Anda perhatikan, kalau dia itu ternyata orang yang tidak mampu untuk membayar, menurut hemat saya, biarkan itu jadi pahala Anda dengan cara membebaskannya. Tapi kalau menurut hemat Anda, orang itu sebenarnya berkecukupan, bahkan berlebih, tapi saat dia hidup, dia sepertinya tidak ada keinginan untuk membayar. Nah, itu kembali kepada Anda. Apakah Anda mau membebaskan, ya, ataukah Anda mau menjadikan itu simpanan akhirat? Jadi di akhirat Anda minta pertanggungan jawab, itu hak Anda gitu. Jadi Anda harus melihat siapa yang berhutang. Itu yang paling penting. Kalau dia tidak mampu, lemah, membebaskan itu lebih bagus. Kalau dia mampu, ya, Anda ingin meminta bayaran nanti di akhirat, ya juga silahkan. Karena itu bagian dari hak Anda.
Itu sebabnya sahabat-sahabat tercinta, kalau kita punya hutang, ya niatkan kita ingin membayarnya. Niatkan kita ingin membayarnya. Kalau sampai detik ini tidak bisa membayarnya, Allah Maha tahu niat kita. Ya, Allah Maha tahu niat kita, sehingga di akhirat tidak terlalu berat. Karena kita ada nawaitu ingin membayar. Tapi kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan kita segera membayar, kan Allah Maha tahu. Mungkin kelihatannya kita orang yang berkecukupan, tapi sesungguhnya kewajiban kita itu banyak. Ada orang yang kelihatannya berkecukupan, ternyata dia harus menafkahi ibu bapaknya, dia harus menafkahi adik-adiknya, dia harus menafkahi anak-anak yatim yang ada dalam tanggungannya. Orang lihatnya sih seperti mampu, tapi sebenarnya kalau dilihat pendapatan dia dengan pengeluaran dia itu lebih besar pengeluaran. Tapi orang nggak lihat gitu bagaimana beratnya hidup dia. Nah makanya yang paling tahu kan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya kalau kita punya hutang, intinya apa? Berniat dengan kuat ingin segera membayarnya. Dan ketika kita ada rezeki untuk membayarnya, maka dahulukan dulu membayar hutang sebelum hal-hal yang lain. Ada orang yang umroh bisa, bayar hutang enggak. Ya mendingan bayar hutang dulu baru umroh, ya kan? Gitu. Ya tentu saja ini hutang-hutang yang tidak terstruktur ya. Seperti hutang yang bersifat personal. Beda lagi misalnya Anda hutangnya itu karena membeli rumah secara cicil. Ustadz boleh enggak? Saya ada rezeki nih umroh, tapi saya punya cicilan rumah. Ya tidak apa-apa kalau Anda punya pendapatan rutin untuk menyicil rumah. Ya, Ustadz saya punya cicilan mobil, tapi saya ini ada rezeki untuk umroh, untuk haji. Boleh nggak daftar haji? Boleh ya, gitu. Tapi hutang yang sifatnya personal, saya pinjam hutang ke teman, ya kan gitu. Nah itu jangan umroh dulu, segera selesaikan. Hutang-hutang yang tidak terstruktur, yang tidak terlembagakan, hutang-hutang yang bersifat personal, justru itu yang harus segera kita selesaikan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah membaca postingan bahwa laki-laki yang memakai celana di bawah kaki maka neraka tempatnya. Gimana maksudnya Ustadz? Apa benar hadis itu? Nah ini kalau postingan kan cuma satu hadis munculkan. Jadi memang kalau kita baca postingan hadis itu, kalau itu maknanya sudah maknanya tidak multi makna ya, sudah qat'iyatud dilalah. Jadi kalau kita bicara keterangan Quran atau hadis itu ada qat'iyatud dilalah, ada dhanniyatud dilalah. Itu istilah usul fikihnya ya. Qat'iyatud dilalah artinya tidak perlu didiskusikan lagi, udah jelas gitu loh. Ya. Udah jelas dan udah mafhum. Nah, itu namanya qat'iyatud dilalah gitu. Misalnya ada postingan intan surullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Anda dapat postingan gitu. Jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah menolong kamu. Kan itu mah tidak butuh tafsir. Ya, apa? Jika kita menolong agama Allah maksudnya berjuang untuk menyebarkan Islam, ya, maka Allah menolong kita. Itu kan sudah sudah sangat mudah kita cerna. Nah, kalau mau memposting itu memang sebagusnya yang seperti itu. Atau contoh yang lain, kita mendapatkan postingan yang tadi saya sebut hadisnya, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah pasti menolong hambanya selama hamba itu suka menolong orang lain. Kan itu qat'iyatud dilalah, sudah jelas gitu dalilnya, ya. Nah, yang bermasalah kalau keterangan-keterangan yang dhonniyatud dilalah. Jadi itu masih butuh tafsir. Hadis yang mengatakan bahwa laki-laki
yang celananya itu melewati mata kaki, itu neraka gitu. Kan kita pertama perlu merenung ya. Masa hanya karena mata kaki tertutup celana sampai masuk neraka gitu. Ya. Kan secara common sense, secara akal sehat, ya kita perlu merenung beberapa kali kan. Kalau misalnya gini, siapa yang membunuh maka dia masuk neraka, itu kan langsung bisa tertangkap oleh kita ya. Jadi, oh iya, jadi membunuh itu, ya kebayang kalau orang membunuh, ya itu kan dia menghilangkan nyawa. Ketika kita menghilangkan nyawa, dia punya istri, dia punya anak, dia punya tanggungan. Jadi wajar kalau ancamannya neraka gitu. Tapi kalau siapa yang celananya melewati mata kaki, neraka itu. Nah ini berarti kan butuh penggalian yang lebih dalam. Ya, masa ada orang yang tahajudnya rajin, saum Senin Kamisnya rajin, dia itu banyak beramal soleh kepada lingkungannya, dia itu banyak berbuat baik kepada saudara-saudaranya, dia itu orang yang sangat dermawan, orang yang sangat pemaaf. Tiba-tiba celana dia itu melewati mata kaki, neraka, sampai seluruh amalnya habis. Nah itu kan butuh apa ya, akal kita juga kudu apa ya, kudu memikirkan gitu. Masa sebegitunya ajaran Islam? Nah, ternyata saudara-saudara, yang dimaksud dengan celana kalau melewati mata kaki itu neraka, karena hadisnya ada beberapa. Ada hadis yang menegaskan la yanzurullahu yaumal qiyamati man jarra thawbahu khuyala. Nah, ini khuyala ini apa? Penting kata-kata itu. Allah tidak akan memandang pada hari kiamat orang yang menarik bajunya, celananya, ya, man jarra thawbahu khuyala. Jadi karena celananya itu ke bawah, ya, sampai menutupi mata kaki, bahkan celananya itu, pakaiannya itu nempel ke tanah gitu, ya, sampai jarro, dia angkat gitu kan, berarti kan si bajunya itu menutupi mata kaki, khuyala, karena sombong. Jadi ini hadis memang punya makna lain. Yang dimaksud dengan menutupi mata kaki, jadi orang-orang dulu, karena Islam itu turun di Jazirah Arab, jadi kita juga perlu memahami konteks sosiokulturalnya. Karena kalau kita bicara bahasa, kita bicara tentang konteks kultural ya. Nah, maka yang dimaksud dengan pakaian yang menutupi mata kaki itu bukan letter-let mata kakinya tertutup, tapi isyarat orang yang sombong dengan pakaiannya. Sekarang celana Anda melewati mata kaki, tapi Anda sombong. Jadi Anda begitu lihat orang yang celananya di bawah mata kaki, langsung Anda bilang, ahli neraka tuh. Berarti kan Anda sombong. Walaupun celana Anda melewati mata kaki. Ya nggak? Tapi walaupun celana Anda melewati mata kaki, ya, melewati mata kaki, tapi Anda tidak sombong. Nah, itu mah model pakaian Anda, gitu. Nggak ada kaitan dengan kesombongan, keangkuhan. Berarti kan tidak ada masalah. Sebaliknya Anda yang celananya di atas mata kaki, lalu Anda melihat orang-orang di sekitar Anda itu dengan kesombongan, wah ahli neraka kabeh itu mah. Sholat, puasa, rajin, etat celana sampai menutupi mata kaki, neraka tuh. Nah, orang kayak begitu justru yang akan masuk neraka. Jadi saudara-saudaraku tercinta, memang ada keterangan yang tidak bisa kita pahami secara letterlek. Ada pemahaman konteks dan ada teks yang harus dipahami secara konteks gitu. Teks dipahami secara konteks gitu. Konteks sosiokultural. Nah, jadi tanpa mengurangi rasa hormat, memang ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang strict banget sampai ada orang yang pernah mau jadi imam, celananya melewati mata kaki.
dia nggak jadi makmum gitu. Dia keluar. Nah itu kan ya justru orang kayak begitu tuh yang masuk neraka itu sombong seolah-olah hanya dia yang akan masuk surga dan orang lain masuk neraka. Jadi tolong yuk kita memahami agama itu dengan proporsional ya. Sekali lagi coba gunakan akal sehat kita. Masa orang yang tekun dalam menjalankan agama kemudian celananya melewati mata kaki disebut ahli neraka kan gitu. Nah jadi itu perlu direnungkan ya. Nah tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada yang berbeda. Tapi kalau saya memahami hadis itu bukan letterlek, tetapi lebih kepada simbol bahwa siapapun yang berpakaian atas dasar kesombongan kan pakaian itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi simbol status. Kalau jam tangan Anda harganya sekian, orang bisa mengukur berarti kemampuan Anda begini. Kalau sepatu Anda merek ini ya, wah, berarti levelnya apa? Nah, tapi Anda pakai jam tangan mahal, pakai baju mahal, pakai kacamata mahal, sepatu mahal, mobil mahal, sama sekali nggak ada kesombongan. Lebih Anda itu merasa nyaman. Jam tangan yang mahal itu ya dipakainya juga nyaman, kata Anda. Nggak gatel, terus diem gitu kan gitu. Mantep lah gitu. Mobil yang mahal itu Anda rasa ya safety-nya lebih bagus gitu. Baju yang mahal itu Anda merasa lebih awet, terus jatuhnya juga enak ya. Sepatu yang mahal itu membuat Anda lebih nyaman. Jadi kalau Anda pakai baju mahal, sepatu mahal, jam tangan mahal, mobil mahal, nawaitunya kenyamanan, ya tentu tidak ada masalah. Ya, nah makanya Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ada orang yang bajunya bagus, celananya bagus, kendaraannya bagus, apakah dia sombong? Kata Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah itu suka dengan keindahan. Jadi artinya justru Nabi memuji orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah dengan pakaian bagus, parfum yang bagus, mobil yang bagus. Kalau nawaitunya lillah, bukan sombong, ya. Bahkan Nabi mengatakan Allah itu suka dan Allah suka dengan Allah itu indah dan Allah itu suka dengan keindahan, gitu loh, ya. Daripada Anda jadi muslim, ya kan gitu, baju kucel, bengen sesehen, sepatu sararoeh, jam tangan ngaplek, ya kan gitu. Nah jadi kemuliaan sebagai muslimnya gimana? Kecuali kalau tidak punya. Baju saya murah karena memang saya mampunya ya harga yang murah. Sepatu saya murah karena memang saya mampunya segitu. Jam tangan saya juga udah aplek-aplekan murah ya. Ya karena mampunya segitu. Ya nggak apa-apa itu. Tidak apa-apa. Tapi Anda yang oleh Allah diberi rezeki bagus, kemudian Anda berpakaian bagus, punya mobil bagus, niatnya jangan sombong. Niatnya tasyakur. Tidak masalah. Jadi sebenarnya ini lebih kepada nawaitu ya, yang dimaksud dengan celana itu tidak boleh melewati mata kaki, maksudnya tidak boleh Anda berpakaian sombong, itu intinya. Karena pakaian itu kadang bisa membawa kita kepada kesombongan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz diberi kesehatan, keberkahan, dan dimudahkan segala cita-citanya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz mau bertanya, dalam bahasa Sunda ada kata Gusti Allah, Kanjeng Nabi. Pertanyaannya, memang harus pakai kata Gusti dan Kanjeng? Ya. Ya. Bahasa itu tergantung apa yang kita niatkan sebenarnya, ya. Kalau orang Sunda bilang Gusti Allah, itu untuk menunjukkan penghormatan, penghargaan, kita ingin memuliakan, ya tidak ada masalah Anda pakai Gusti Allah. Tidak ada, kan nawaitunya apa? Memuliakan Allah. Jadi orang Sunda kalau bilang Allah asa sopan gitu,
Gusti Allah. Gusti itu artinya untuk menunjukkan sesuatu yang paling agung dalam bahasa Sunda itu. Gusti Allah, maksudnya tidak ada yang paling agung, yang paling suci kecuali Allah gitu. Ya, nah boleh nggak Ustadz? Boleh, tidak apa-apa. Terus apa masalahnya? Karena yang namanya manusia itu menciptakan bahasa atas secara tidak langsung kesepakatan. Orang Sunda itu kalau menyebut Gusti Allah itu semua sepakat untuk menunjukkan bahwa kita memahasucikan, mengagungkan, memuliakan Allah. Jadi boleh tidak? Boleh kalau menurut Gusti Allah. Kangjeng Nabi. Nah, kangjeng itu juga dalam bahasa Sunda untuk menunjukkan kehormatan kita kepada seseorang. Jadi kalau kepada Allah, Gusti, ya. Karena tidak ada serupa, tidak ada yang menyerupai apapun. Berarti suatu keagungan yang dahsyat. Nah, bahasa Sunda itu Gusti. Kalau kangjeng itu untuk menunjukkan kehormatan. Ya, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu atau bahasa Indonesia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah tidak? Tidak. Bahasa Arabnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Indonesia kan menjadi baginda Nabi. Kalau bahasa Sunda Kangjeng Nabi. Ya. Kita kan suka bilang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya baginda. Bahasa Sundana Kangjeng. Terus apa masalahnya? Toh inti nama Anda memuliakan Nabi. Jadi saudara-saudaraku tercinta, yang namanya bahasa itu tergantung apa yang kita niatkan. Ya, apa yang kita niatkan. Jadi dengan demikian, orang Sunda boleh menyebut Gusti Allah. Karena itu bahasa Sunda. Ya, kalau orang Sunda boleh menyebut Kangjeng Nabi. Itu bahasa Sunda untuk menunjukkan kemuliaan seperti baginda. Juga tidak ada masalah. Seperti dalam bahasa Arab, Sayyidina. Nah gitu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada anjuran merutinkan baca sholawat agar hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah? Anda bersolawat supaya kebutuhan Anda dipenuhi. Bagaimana? Boleh tidak? Gitu ya. Yuk kita baca hadis Nabi SAW. Ketika turun ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ketika turun ayat itu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya, sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Hai orang yang beriman, bersolawatlah kamu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli 'alaika? Ketika turun ayat ini, ya Rasulullah, bagaimana cara saya bersolawat kepada engkau? Apa sabda Rasul? Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Lalu Nabi menyuruh solawat itu disimpan di akhir at-tahiyat. Makanya kita kalau selesai membaca syahadat dalam tahiyat, ujung dari tahiyat itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kan kita kalau tahiyat di situ baca sholawat. Nah, di dalam hadis itu tidak ada penjelasan sholawat untuk melepaskan hajat-hajat kita, untuk membebaskan hajat-hajat kita. Sholawat itu salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Yuk, biasakan kalau kita beribadah itu jangan pamrih, ya. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat suka mendengar
orang menganjurkan ibadah supaya ini, supaya ini. Itu kata Imam Ghazali mengajarkan orang beribadah amrih. Padahal di dalam surat Al-Mudaththir Allah berfirman, wala tamnun tastakfir. Kamu kalau memberi, jangan pamrih. Ya beri saja. Kalau kamu bersolawat, nggak usah pamrih. Paham bagaimana kalau pamrih? Ya nggak apa-apa. Tapi Anda level pedagang, ya, level pekerja. Ya nggak? Saya mau membersihkan halaman Anda. Berapa Anda mau bayar saya? Itu namanya pekerja. Dan sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ya, gitu. Pak Am, saya bersihkan ya rumput-rumput yang ada di halaman Pak Am. Saya minta bayaran 100.000. Boleh tidak? Nah itu ya boleh, karena namanya juga kerja, kudu dibayar kan? Gitu. Itu namanya pamrih. Pamrih dalam bekerja boleh tidak? Boleh. Saya keluarkan tenaga, Anda bayar tenaga saya. Boleh? Ya boleh. Ya. Boleh nggak sholawat karena ingin itu, ingin ini? Boleh. Tapi itu level pekerja gitu ya. Tapi kalau level yang ibadatul ubad, dia itu benar-benar mengabdi ya, tanpa tanpa harus menunggu balasan. Nah itu udah level tinggi. Anda bersolawat ya karena kecintaan saya kepada Nabi. Makanya setiap kali saya memulai ceramah, saya bersolawat. Allahumma sholli ala. Coba Anda lihat awal saya tadi ceramah. Apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Itu gambaran saya tuh sangat cinta kepada Nabi. Saya melakukan hal ini karena saya tahu Nabi menyukai orang-orang yang menyebarkan kebaikan. Sebagai wujud cinta saya kepada beliau, saya bersolawat ketika saya memulai ceramah tadi. Saya enggak menunggu supaya hajat saya, keperluan saya dikabulkan. Karena saya yakin Allah itu akan menolong hambanya selama si hamba itu nolong orang lain. Nah jadi saya sih tidak mengatakan salah, tapi yuk kita itu levelnya naikin gitu loh ya. Jadi kalau Anda tahajud begitu mendengar, karena kalau tahajud Anda bakal dapat begini-begini, baju baru rajin tahajud ya. Saum Senin Kemis, karena kalau saum Senin Kemis akan begini-begini baru aja ya kita lakukan. Kebayang nggak sekiranya tidak ada tanda petik janji-janji itu, jangan-jangan kita tidak ibadah gitu. Jadi maksud saya, kalau saya sih lebih senang berpegang teguh kepada apa yang Allah firmankan, wala tamnun tastakfir. Kalau kamu memberi, kamu tidak perlu menunggu balasan. Karena Allah mah pasti membalasnya dengan penuh akurasi ya kan gitu. Makanya kan saya seringkali mengajak teman-teman, kalau ada rezeki yuk wakaf yuk gitu ya. Sedekah yuk. Kenapa? Anda tuh nggak usah paham kalau wakaf dapat apa. Kalau sedekah lakukan saja. Percaya ke saya. Allah menolong kita gitu loh. Ya. Allah menolong kita. Makanya saya suka bilang, jangan-jangan ya anak-anak kita soleh teh sebenarnya karena sedekah kita. Kalau dilihat dari cara mendidik mah salah kita teh. Jadi kalau dilihat dari ilmu mendidik, kita teh salah ngedidik anak teh. Tapi nah anak teh saroleh. Nah, ini yang saya katakan Allah menolong kita gitu ya. Kalau saya usaha, sebenarnya sih usaha saya, maksudnya saya punya sebut sajalah warung nasi gitu. Sebenarnya warung nasi saya itu juga nggak enak-enak banget gitu. Tapi kenapa saya punya pelanggan tetap yang setia? Ya jangan-jangan itu karena sedekah dan wakaf kita gitu ya. Tapi ketika saya sedekah, ketika saya wakaf, tidak perlu saya katakan, ya Allah saya berwakaf, semoga usaha saya maju. Ya Allah saya sedekah, semoga anak-anak saya soleh. Pokoknya nama sedekah wakaf aja. Dan Anda tidak perlu ragu dengan pertolongan Allah gitu loh ya. Nah seringkali kita ini didoktrin, kalau kamu melakukan gini, Allah akan begini. Makanya banyak sekali postingan yang
Baca Al-Kahfi sekian kali, maka Anda akan dapat jodoh. Baca surat Maryam sekian kali, maka Anda akan dapat pasangan hidup yang soleh. Udah baca Yusuf, baca Maryam, si jodoh itu datang-datang. Jadi ngambek gitu. Dusta, aku udah baca yang beginian. Ternyata, dan Anda salah niat. Nah, jadi kalau Anda bertanya, Ustadz, benarkah sholawat itu bisa membuat hajat-hajat kita terpenuhi? Beginilah, luruskan niat. Ya, bersolawat karena mencintai Rasul. Ya, saum Senin Kemis karena mengikuti sunnah Rasul. Baca Al-Quran karena Allah menyayangi orang-orang yang baca Quran. Sesuai dibatasi itu. Di batas kita ini hamba. Yang namanya hamba mah apa? Berbuat. Itu hamba kan gitu. Dan Allah kita nggak mungkin salah memberikan ya gitu. Kan Allah Maha tahu apa yang terbersit dalam hati kita, apa yang kita lakukan. Jadi sebenarnya kalau saya tanpa mengurangi rasa hormat ya, saya sih coba Anda dengar materi saya. Hampir tidak pernah saya mengatakan kalau Anda sholawat bakal begini, kalau Anda tahajud bakal begini. Saya lebih mengatakan kalau ingin jadi kekasih Allah, rajinlah ibadah. Sudah cukup segitu. Dan kalau Allah sayang sama kita mah udah tanpa kita minta juga Allah kasih. Kebayang sama Anda. Kalau Allah sudah sayang sama kita, ya, kita tidak melafalkan ya Allah beri saya ini, baru terbersit dalam pikiran dan hati, Allah kasih. Allah Maha tahu. Masa kekasihnya pengen sesuatu tidak Allah beri? Kan gitu. Sederhana sebenarnya cara berpikir yang proporsional menurut saya sangat sederhana sekali gitu ya. Oke, jadi itu jawaban saya tentang memperbanyak sholawat bisa membuka hajat-hajat kita terpenuhi. Itu jawabannya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, saya seorang istri sudah hampir 1 tahun tidak dinafkahi batin oleh suami. Padahal suami ada di rumah, setiap kali saya ngajak selalu dia tolak. Apa saya boleh membeli alat sebagai pengganti suami karena saya takut zina dan takut berbuat dosa? Ya. Di dalam ajaran Islam ada yang namanya istimna. Ya, istimna itu artinya mohon maaf memberikan rangsangan kepada diri kita sendiri untuk mencapai klimaks, itu namanya istimna. Ya. Jadi memberikan rangsangan seksual kepada diri kita sendiri, oleh kita sendiri, untuk mencapai kepuasan seksual. Itu dalam bahasa agama disebut istimna. Yang kemudian di dalam bahasa Indonesia disebut onani untuk laki-laki, masturbasi untuk perempuan. Nah pertanyaannya, Anda sudah 1 tahun tidak mendapatkan nafkah batin dari suami. Padahal suami Anda sehat, suami Anda nggak ada masalah, suami Anda selalu ada di rumah, tapi entah kenapa dia tidak memberikan nafkah batin. Akhirnya Anda berpikir, bagaimana Ustadz saya menggunakan alat untuk istimna, untuk mencapai kepuasan seksual, tapi dengan diri sendiri, ya gitu. Bagaimana tentang hal ini? Ya, kalau di kalangan para ahli fikih itu ada 2 pendapat. Ya, satu, Imam Maliki dan Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan tidak boleh. Ya, karena ada ayat yang mengatakan bahwa sebenarnya masalah itu hanya untuk pasangan hidupnya saja. Ini bisa bisa dilihat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 5-7. Walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Jadi itu hanya untuk pasangan hidupnya. Siapa yang keluar dari situ, maksudnya kalau tidak dengan pasangan hidupnya, maka itulah orang yang melewati batas. Makanya Imam Syafi'i dan Imam Maliki mengatakan itu tidak boleh. Ya, karena itu hanya untuk pasangan hidupnya. Nah, tapi masalahnya Anda
punya pasangan hidup, tapi Anda nggak dapat dari pasangan hidup Anda, gitu. Atau Anda punya kebutuhan seksual, tapi Anda belum punya suami atau belum punya istri. Nah, itu masalahnya. Nah, maka solusinya pertama, dekatkan diri kepada Allah dan saum. Tapi ada juga orang yang sudah saum, tetap saja ya kebutuhan seksualnya dahsyat gitu. Karena setiap orang tuh beda-beda. Ada yang dengan saum tuh selesai, ada. Tapi ada yang saum itu nggak mempan. Nah, maka ada pendapat alternatif yang disampaikan oleh Imam Hanafi. Kata Imam Hanafi, boleh. Merujuk kepada rumus kaidah fikih tahsilan lil maslahatil ammah wa daf'an lid dararil akbar birtikabi akhaffid dararain. Jadi kata Imam Hanafi boleh kalau itu niatnya untuk apa? Daf'an, menolak kemadorotan yang lebih besar. Ya, Anda seorang istri sudah 1 tahun tidak mendapatkan nafkah dari suami. Anda khawatir terjerumus kepada zina. Anda khawatir terjerumus pada dosa-dosa besar. Akhirnya Anda melakukan istimna, melakukan masturbasi. Baik pakai alat ataupun tanpa alat. Maka kata Imam Hanafi itu boleh. Apa? Daf'an lid-dararil akbar. Karena menolak dari suatu yang madarat yang lebih besar. Ya, birtikabi akhaffid dararain, dengan melaksanakan yang lebih ringan daripada zina gitu. Dan ini juga diaminkan oleh Syekh Qurdawi dalam bukunya Al-Halal wal Haramu fil Islam. Nah, termasuk orang yang jauh dari istrinya atau dari suaminya. Suaminya di luar atau di luar kota, ya. Berjarak jauh. Nah, boleh nggak akhirnya melakukan istimna, onani atau masturbasi? Kata Imam Hanafi, kalau mereka tidak melakukan khawatir terjumus kepada dosa, ya boleh. Ya, karena dikatakan daf'an lid-dararil akbar, untuk menahan suatu kemadorotan yang lebih besar. Itu kata Imam Hanafi. Jadi, dalam hal ini saya serahkan kepada Anda. Anda mau mengambil pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki yang mengatakan tidak boleh, tapi memang bagi orang tertentu itu bisa beresiko akhirnya melakukan perbuatan dosa besar gitu loh. Ataukah Anda mau mengambil pendapat Imam Hanafi yang dianggap lebih kata Syekh Qurdawi itu lebih membumi ya, lebih realistis gitu. Ya kebayang ada seorang suami lagi sekolah di luar negeri 3 tahun, 4 tahun, istrinya di sini. Ya mereka kan masing-masing punya kebutuhan. Nah, daripada berbuat zina, ya, daf'an lidororil akbar, maka boleh melakukan. Nah, bagaimana Ustadz yang belum menikah? Nah, yang belum menikah, kalau ternyata dia bisa selesai dengan saum, ya alhamdulillah itu bagus. Yang sudah menikah juga kalau ternyata bisa diselesaikan dengan saum, alhamdulillah berarti luar biasa Anda bisa mengendalikan diri. Tapi sekali lagi, saudara-saudara, kita tidak menutup mata bahwa dorongan seksual setiap orang itu beda gitu. Kalau mobil mah cc nanti beda gitu. Ayanu 50 cc, 50, ada yang 250, ada yang 2000 cc, ada yang 5000 cc, kan beda-beda ya. Allah telah menciptakan dorongan seksual setiap orang tuh beda, nggak sama gitu loh. Nah, jadi kata Syekh Qurdawi, coba Anda lihat dalam bukunya Al-Halal wal Haramu fil Islam, pendapat Imam Hanafi, ulama Hanafiyah itu lebih realistis untuk menjawab persoalan yang bersifat kekinian, begitu ya. Ya, tapi tetap saya kembalikan kepada keyakinan dan kondisi jiwa Anda masing-masing ya. Karena tinggal bisa membaca ya. Saya mah walaupun nggak dapat dari suami atau dari istri, saya mah bisa saum Senin Kemis, bisa meningkatkan diri dengan olahraga, atau kata yang belum menikah itu saya mah kok olahraga ge
udah selesai, ku banyak kegiatan juga udah selesai, ku kesibukan juga udah selesai. Alhamdulillah. Berarti Anda bisa menyelesaikan. Tapi sekali lagi, ada orang-orang yang tidak bisa menyelesaikan dengan begitu. Udah banyak kegiatan, udah capek, tetap kebutuhannya besar, ya. Baik Anda udah nikah atau belum, udah capek, udah lelah, olahraga udah luar biasa, energinya udah dikeluarin, tetap aja gede itu, ya. Energi seksualnya. Nah, baru mungkin Anda boleh melihat pendapat Imam Hanafi yang beliau katakan daf'an lid-dororil akbar birtikabi akhafid dororoi, ya, gitu. Dan itu juga merujuk kepada ayat yang famaniturra ghairu baghin wala adin fala itsma alaih. Kalau karena kedaruratan daripada Anda melakukan satu perbuatan dosa besar, maka fala junaha, tidak apa-apa. Itu maksud saya alasan-alasan yang cukup realistis dan logis. Jadi kembali, kalau saya tidak mengatakan harus begini, ya kembalikan kepada apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda alami. Ya, begitu. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah membimbing kita dalam kebaikan. Sahabat tercinta, pertanyaan tadi nampaknya mengakhiri kebersamaan kita di bedah masalah pagi ini, dan insya Allah besok kita bertemu lagi, ya. Insya Allah besok malam ada kajian Al-Hikmah, ilmuku cahayaku, ya. Biasanya ada Selasa siang, tapi yang Selasa siang sekarang ditiadakan. Coba Anda yang biasa Selasa ikut saja di malam hari Rabu, ya. Jadi hari Rabu malam, berarti besok ya, tanggal 16 September ada kajian Al-Hikmah online melalui Zoom, melalui aplikasi Zoom. Kita belajar tentang ilmuku cahayaku. Bagaimana kita bisa punya obor di dunia dan di akhirat dengan ilmu itu, ya. Nah, ini akan dibahas hari Rabu malam tanggal 16 September. Besok berarti, ya, gitu. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira pada sahabat-sahabat yang sudah berwakaf, dan yuk terus berwakaf. Selamatkan diri kita dari himpitan azab karena kita sudah berwakaf. Dan jadilah orang yang cerdas dengan berwakaf, karena wakaf itu akan membuat amalan kita mengalir terus sekalipun kita sudah dikuburkan, sekalipun tulang dan daging kita sudah nyatu jadi tanah. Insya Allah amalan kita sekecil apapun akan menjadi jariah. Ini sahabat-sahabat bisa realisasikan, tinggal transfer saja ke Bank Mandiri 13.910.5008. 13.910.5008 Bank Mandiri. Atau sahabat-sahabat bisa menyisihkan rezekinya untuk infak, untuk memberkahkan rumah tangga kita, memberkahi usaha kita, memberkahi anak cucu kita. Anda bisa infak dakwah, ya. Intan surullah yansurkum, kalau kamu membela agama Allah, Allah pasti menolong kamu. Nah, Anda bisa niatkan infak, silahkan transfer ke Bank Mandiri 13.054.54.1100. 13.054.54.1100. Jadi kalau nawaitunya wakaf, Bank Mandiri 13.910.5008. Kalau niatnya infak, Bank Mandiri 13.054.54.1100. Sahabat-sahabat tercinta, demikian materi kita pada pagi ini, dan materi ini Anda masih bisa lihat, bisa tonton di YouTube saya, ya. Rekamannya saya simpan di YouTube. Anda bisa lihat, Anda bisa share kalau dirasa apa yang saya sampaikan itu ada kemanfaatan. Anda bisa share kepada sahabat-sahabat lain untuk sebuah kemanfaatan. Dan insya Allah besok hari Rabu kita bertemu lagi di bedah masalah. Saya Am Amiruddin undur dulu. Semoga Allah memberkahi kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.